Assalamualaikum, hai Kumi. Balik lagi dengan aku, Andi Dar. Nah, di video kali ini aku mau bahas sama seperti video-video kemarin, yaitu tentang mata kuliah atau mata pelajaran dong Kumi. Di kemarin ada video tentang edukasi matematika, ada juga edukasi tentang IPA dan biologi juga fisikanya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, Kumi pasti tahu dong apa itu ilmu pengetahuan sosial, karena memang cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu ilmu yang memang sangat fleksibel dan juga mungkin sangat easy listening sama para Kumi. Salah satunya adalah contohnya itu ada mata pelajaran di IPS itu ada ilmu sosiologi, ada ilmu geografi, ada ilmu ekonomi, ada ilmu sejarah. Dan juga masih banyak lagi sebenarnya Kumi. Nah, di aku kali ini dan di video aku kali ini aku mau bahas tentang ilmu geografi. Nah, Kumi tahu nggak sih geografi itu apa? Pastinya para Kumi juga tahu dong geografi itu apa ya. Pastinya itu identik banget ilmu tentang lapisan-lapisan, tentang jalur darat dan jalur udara, atau juga tentang tumbuhan, juga tentang keadaan bumi kita, dan lain-lain. Karena ilmu IPS itu kan ilmu yang memang sangat jangka panjang, Kumi, dan memang pembahasannya nggak bisa ke satu bidang, tapi banyak bidang. Jadi makanya aku hari ini bakal mengkerucutkan ke titik satu fokus, yaitu aku bakal bahas tentang cuaca, weather. Yes, I'm learn about the weather. Yes, guys, Kumi. Nah, para Kumi pasti tahu dong. Kalau kita sedang dalam keadaan angin sepoi-sepoi, awan tiba-tiba jadi warna abu-abu, tiba-tiba ada gemuruh dan petir, itu tandanya mau apa Kumi? Mau hujan kan? Betul banget, mau hujan. Jadi tapi Kumi sebenarnya kalau orang mau hujan atau keadaan bumi kita mau hujan itu nggak sesimpel yang kita pikir loh Kumi. Nggak seperti yang kayak tiba-tiba awan jadi abu-abu, tiba-tiba angin jadi kenceng, nggak kayak gitu Kumi. Itu memerlukan proses yang sangat panjang. Mau tahu prosesnya apa? Nah, aku bakal bahas di sini nih Kumi. Nah Kumi, jadi hujan itu adalah salah satu proses terjadinya pembentukan atau titik-titik hidrologi. Ada beberapa jenis hujan juga Kumi, yaitu ada 3, yaitu adalah jenis hujan frontal, hujan orografis, dan juga hujan zenith. Kumi udah tahu nggak sih apa sih tuh jenis-jenis hujan itu? Aku bakal kasih tahu nih Kumi. Jadi ada perbedaan dari ketiga jenis hujan ini Kumi. Nah Kumi, jadi aku sekarang mau bahas dari 3 jenis hujan tersebut. Hujan pertama adalah hujan front atau hujan frontal. Hujan frontal ini terjadi karena adanya angin musim panas yang bertemu kepada awan dan juga membentuk uap atau kelembapan udara. Nah, hal ini menjadikan proses udara yang bersuhu rendah itu menjadi pertemuan kedua perbedaan massa. Nah, dalam bidang front ini, maka terjadilah suatu tempat yang dinamakan itu proses kondensasi Kumi. Nah, inilah terjadi pembentukan awan yang menggumpal dan menjadi warna abu-abu. Nah, disitulah titik hujan akan turun Kumi. Nah, ada juga namanya hujan orografis Kumi. Jika di hujan orografis ini terjadi biasanya di wilayah pegunungan Kumi. Nah, buat Kumi yang rumahnya di pegunungan, berarti itu namanya hujan orografis ya. Nah, hujan orografis ini Kumi biasanya terjadi atau memiliki ketinggian di wilayah yang amat sangat tinggi. Proses terjadinya hujan ini adalah adanya uap air yang terbawa ke wilayah pegunungan tersebut Kumi, yang akan membentuk pengembunan. Nah, pengembunan inilah yang biasanya membentuk sebuah awan menjadi lebih gelap dan akhirnya terjadilah sebuah hujan atau air yang turun Kumi. Nah Kumi, dan yang ketiga adalah hujan zenith atau biasa disebut dengan hujan konveksi. Hujan konveksi ini biasanya hujan yang terjadi di daerah garis khatulistiwa Kumi. Kalau di Indonesia itu sendiri biasanya mungkin terjadi di daerah Kalimantan dan juga Sulawesi. Nah, hujan zenith ini atau hujan konveksi ini terjadi karena adanya pertemuan angin pasat timur dengan angin pasat tenggara. Nah, hal ini memicu sebuah gumpalan yang terjadi secara vertikal Kumi. Nah, hal inilah akan menyebabkan sebuah gumpalan tersebut menjadi kumpulan yang akan menyebabkan pengembunan. Nah, disinilah terjadinya sebuah pertambahan energi dari air atau menyebabkan sebuah air yang terjadi dalam awan. Terjadilah sebuah hujan atau pada titik hujan itu turun Kumi.
Nah, itu adalah proses atau tiga jenis dari hujan. Nah, proses konveksinya atau proses terjadi hujan udah otomatis dong Kumi, harus adanya sinar matahari, harusnya ada air atau keasaman air dari entah itu laut maupun sungai, dan juga adanya bantuan dari energi yang ada di bumi yang disebut dengan energi evaporasi. Nah, hal-hal inilah yang akan membuat penguapan pada keadaan yang sangat panas Kumi, yang akan membuat terangkatnya udara ke dalam sebuah awan, yaitu yang dinamakan proses kondensasi Kumi. Dan dalam proses kondensasi itu Kumi, uap air akan berubah menjadi embun. Embun inilah yang akan menguap dan turun ke bumi kita dan jadilah sebuah hujan Kumi. Nah, itulah mungkin beberapa pengetahuan atau sharing yang aku bisa bagikan kepada para Kumi. Semoga video-video dari kemarin hingga hari ini dan juga besok bisa membantu para Kumi untuk tetap belajar di rumah ya. Dan juga saksikan nanti video-video dari ilmu pengetahuan sosial lainnya ya Kumi. Entah itu dari sosiologi, ekonomi maupun juga sejarah. See you Kumi, bye-bye.